Shalom. Berjumpa kembali dalam program 40 hari kampanye kerajaan Allah. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus yang memberikan kita kekuatan dan hikmat, semangat untuk menjalani hari-hari ini. Amin. Kita langsung pada Markus 1 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ayat ini menjelaskan bahwa setelah Yohanes ditangkap, Yesus pindah ke Galilea dan kemudian di sana dia memberitakan Injil Allah. Dan katanya waktunya telah genap. Apa yang genap itu? Kerajaan Allah sudah dekat. Di sini kita belajar bahwa yang dikabarkan adalah Injil Allah, dan kemudian pesannya kerajaan Allah sudah dekat. Perintahnya bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi ketika saya dan saudara memberitakan Injil seperti yang Yesus lakukan, kita juga memberitakan kerajaan Allah. Satu yang sangat luar biasa dalam bagian ini, Yesus mengetahui waktunya sudah genap. Waktu apa? Waktu yang sudah dinubuatkan para nabi, termasuk Yohanes menubuatkan tentang kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan itu, kedekatan itu artinya adalah di dalam Yesus. Saudara, saya ingatkan kembali bahwa ketika saya dan saudara sudah ada di dalam Yesus, kita sudah berada di dalam kerajaannya. Dan kita harus tahu seperti Yesus juga tahu waktunya sudah genap. Sekarang memberitakan Injil. Memberitakan Injil sama dengan memberitakan kerajaan Allah. Hal ini berkaitan erat dengan Matius 28. Yesus mengatakan di sana, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Injil Allah, berita tentang memuridkan dan menjadikan murid, itu terkait semuanya dengan kerajaan Allah. Kita ini adalah utusan. Kapan Yesus mulai mengutus? Sebelum Yesus diangkat ke surga, sebelum Yesus bangkit, pada waktu bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus pernah mengutus 12 murid. Di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai 2, dalam perikop ini sampai ayat 6, saya baca sampai ayat 2 saja. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa, kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Kepada kita, murid-murid diberi kuasa untuk memberitakan kerajaan Allah, dan tanda-tandanya kita dapat mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, yang terpenting bukan kesembuhannya, yang terpenting bukan kelepasannya, tapi yang terpenting adalah Injil kerajaan Allah yang diterima oleh pemberita-pemberita Injil itu. Karena pada ayat berikutnya nanti kita melihat bahwa ada orang yang menolak, ada yang menerima. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 12 berkata, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Anak Tunggal Allah, Yesus Kristus." Nah, selain daripada ke-12 murid, 70 murid juga Tuhan utus di dalam Lukas 10. Dalam ayat yang
Kesembilan, Yesus mengatakan, "Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Asal orang menemukan dirinya, disembuhkan, dipulihkan, dan mengerti kerajaan Allah, orang itu menerima Injil yang dikabarkan juga oleh Yesus, oleh 12 murid-muridnya dan 70 murid-muridnya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita juga menerima bahwa ini juga saatnya untuk memberitakan Injil Allah? Setiap saudara dan saya memberitakan Injil Allah, itu juga berbicara mengenai kerajaan Allah yang terdiri atas kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk membebaskan, kuasa untuk membawa kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, saya ajak saudara-saudara sekalian untuk kita berdoa dan mempercayai kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Dan sekarang meminta keberanian untuk memberitakan Injil. Dan bagilah itu dalam hidupmu. Bagilah itu di dalam wall, di Facebook, atau di media sosial yang engkau punya. Karena ketika orang menerimanya, mereka akan diselamatkan. Saya ajak saudara-saudara bersemangat. Memberitakan Injil sama dengan memberitakan kerajaan Allah. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan, Dia akan menarik hati orang untuk bertemu dengan Bapa dan menjadi selamat. Amin. Bapa Surgawi, berkati saudara-saudaraku dan kami sekalian yang mendengar berita Injil pada hari ini. Firman yang dibagikan itu boleh menjadi suatu rema, suatu keputusan batin di dalam kehendak hati kami Tuhan untuk melakukannya. Dan kami akan melihat sukacita penyertaan Tuhan Yesus kepada kami. Sebab janjinya adalah, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Apabila kami memberitakan kerajaan-Mu dan kami membimbing mereka, memuridkan mereka, penyertaan-Mu itu nyata. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini, sertai dalam perjalanan yang sulit di masa-masa sukar ini ya Tuhan. Demi nama Yesus, kami tetap tegar di masa-masa kesusahan dan kesukaran. Karena kami adalah anggota kerajaan Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.